Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini Kamis, tanggal 12 November, kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih memahami, saksikan video berikut ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke korespondensi satu-satu. Nah, kita pahami dulu ya apa pengertiannya. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota pada himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B dan juga sebaliknya. Nah, nanti kamu bisa bedakan ya dengan fungsi. Oke, menurut definisinya ini bisalah kita peroleh aturan korespondensi satu-satu, singkat K11 ya. Nah, yang pertama, domain dan kodomain tidak boleh bercabang. Nah, tadi kan di situ yang huruf bertinta merah. Nah, itu kan sebaliknya. Artinya kodomainnya juga harus seperti itu. Maka bisa kita buat aturan yang pertama, domain dan kodomain tidak boleh bercabang. Artinya apa? Tidak boleh lebih dari satu pasangannya. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, domain dan kodomain tidak boleh kosong. Artinya semua anggota domain dan kodomain harus berpasangan. Sampai di sini paham ya? Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Di sini ada dua himpunan, himpunan A, anggotanya A, B, C, D, himpunan B, 1, 2, 3, 4. Nah, relasinya kira-kira seperti ini. Akan kita cek apakah relasi ini merupakan korespondensi satu-satu atau bukan menurut aturan yang telah kita sepakati tadi. Nah, sekarang kita cek yang A. A di sini sebagai domain, B di sini sebagai kodomain. Nah, nanti aturan ini harus berlaku pada domain dan kodomainnya ya. Nah, yang A. Kita lihat apakah ada anggota yang bercabang. Bercabang artinya pasangannya lebih dari satu. Tidak ada ya. Apakah ada yang kosong atau tidak punya pasangan? Tidak ada, semua punya pasangan. Sekarang kita cek yang B atau kodomain. Apakah ada yang bercabang? Tidak ada. Apakah ada yang kosong? Tidak ada. Berarti aturan yang pertama dipenuhi, aturan kedua juga terpenuhi. Artinya relasi ini merupakan korespondensi satu-satu. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk bagaimana contoh penggunaan korespondensi satu-satu pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama adalah setiap negara dan lagu kebangsaannya. Nah, betul ya, setiap negara pasti punya satu lagu kebangsaan dan akan berbeda dengan negara yang lain. Nah, kemudian yang kedua, setiap siswa dan nomor induknya. Siswa yang satu pasti berbeda nomor induknya dengan siswa yang lain, tidak mungkin sama ya. Berarti yang ketiga, setiap sekolah dan kepala sekolah. Jelas ya? Nah, ini dia beberapa contoh penggunaan korespondensi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada banyak contohnya di internet, silakan kalian cari sendiri. Oke? Next, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan banyak korespondensi satu-satu. Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana mencari banyak pemetaan. Sekarang kita mencari banyak korespondensi satu-satu. Apakah nanti ada lagi rumusnya? Kita lihat ya. Nah, di sini diketahui himpunan A anggotanya A dan B, himpunan B anggotanya 1 dan 3. Pertanyaannya, berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B? Nah, sekarang kita boleh pergunakan ini dulu ya, diagram panah dulu untuk mengeceknya, mengecek kemungkinannya. Nah, kita buat diagram panahnya. Yang pertama, kemungkinannya A kita pasangkan ke 1, B ke 3. Jelas ya, ini merupakan
korespondensi satu-satu. Ada kemungkinan yang lain kira-kira? Iya, masih ada ya. A kita pasangkan ke 3, B juga kita pasangkan ke 1. Seperti ini juga boleh ya, asal tadi aturannya tidak boleh bercabang dan tidak boleh ada yang kosong. Maka banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B pada soal ini adalah 2. Nah, sebenarnya ada rumusnya. Ini dia. Pada korespondensi satu-satu bisa kalian lihat itu NA atau banyak anggota A akan sama banyaknya dengan anggota himpunan B. Maka di sini bisa langsung kita simbolkan dengan N ya. Maka untuk menentukan rumus banyak korespondensi satu-satu adalah dengan mencari N faktorial namanya. Kalau tanda seru itu dibaca faktorial ya. N faktorial sama dengan N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikalikan sampai ke 1. Nah, kita lihat penggunaan rumusnya. Contoh, jika N-nya sama dengan 4, berarti 4 faktorial yang dicari ya. Maka 4 akan kita kalikan ke 3, kalikan ke 2, menurun sampai ke 1. Maka tinggal cari hasilnya sama dengan 24. Nah, coba kita pakai rumus ini dengan soal yang ini tadi. Anggotanya 2 tadi ya. Anggotanya 2, anggota A2, anggota B2. Maka rumusnya, kalau menurut rumus, berarti kita cari adalah 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa? 2. Oke, tapi karena 2 di sini kan mau kita gambarkan pun kan masih sedikit. Pakai rumus boleh, pakai gambar boleh. Namun jika misalkan anggotanya sudah banyak, misalkan 6 tidak mungkin kita gambar satu persatu. Diagram panahnya akan banyak. Makanya gunakan rumus saja. Berarti kalau misalkan 6 banyak anggotanya, maka 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 menurun sampai dikalikan ke 1. Nah, baru dicari hasilnya berapa. Seperti itu ya. Gampang kan? Oke. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, dari himpunan pasangan berurutan di bawah ini, yang merupakan korespondensi satu-satu adalah. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk menentukannya, kalian lihat angka pertama dan angka yang kedua setiap pasangan. Jika ada yang berulang, berarti bukan merupakan korespondensi satu-satu. Sekarang kita cek option yang A. Kita lihat dulu angka yang pertama ya, setiap pasangan. Pasangan yang pertama 1, 2. Nah, untuk pasangan yang ketiga itu 2-nya berulang, maka otomatis A bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kemudian yang B, kita lihat angka yang pertama dulu ya. Setiap pasang minus 1, 0. Nah, berulang lagi minus 1-nya, maka otomatis B bukan merupakan korespondensi satu-satu. Yang C sekarang. Terlebih dahulu lihat angka yang pertama ya. 1, 2, 3, 4. Oke, tidak ada yang berulang ya. Tidak ada yang berulang berarti pasangannya 1. Kemudian sekarang kita cek angka yang kedua. Angka yang kedua ini adalah domainnya. Karena kalau korespondensi satu-satu, domain dan kodomainnya tidak boleh berulang angkanya. Kalau berulang berarti iya pasangannya lebih dari 1. Baik, angka yang kedua 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya berbeda, angkanya berbeda. Maka bisa dipastikan C merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita cek option D. Apakah salah? Memang kita cek ya. Nah, kita cek terlebih dahulu angka yang pertama setiap pasangan. -1. Nah, ternyata memang salah ya.
karena pasangan yang pertama dan pasangan yang kedua angka pertamanya atau domainnya berulang, berarti dia bercabang nanti. Kalau bercabang berarti bukan merupakan korespondensi satu. Seperti itu ya cara menentukan. Nah, untuk materi kita hari ini sampai di sini ya. Untuk materinya jangan lupa dicatat di buku catatan ya, Nak. Tetap semangat untuk kita semua.